Saya cakap macam tu. Jangan jauh-jauh, kat sini bahaya gitu. Jadi bahasa Melayu saya terkeluar gitu. Jadi peniaga tu dengar saya menggunakan bahasa Malaysia lah, bahasa Melayu gitu. Jadi ketika saya tawar, saya tanya, ini bajunya berapa? Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Wah, cukup lama saya tak duduk di kursi panas ini. Jadi mulai hari ini saya akan mulakan lagi lah untuk membuat reaction dan juga akan membagikan seputar video-video menarik yang boleh kita ambil sisi positifnya, ya kan? Jadi ada seorang TikTokers yang berasal dari Indonesia. Dia juga pernah menikah dengan warga negara Malaysia, ya. Dan beliau ini ternyata punya usaha bisnis jamu yang cukup laris di Malaysia. Bukan hanya orang Indonesia saja yang beli, tetapi orang Malaysia juga ramai customernya pemirsa. Jadi beberapa hari yang lalu beliau telah membagikan video-video menarik beliau semasa berada di Batam, tepatnya Indonesia ya. Jadi ada juga komentar dari orang Malaysia yang mengatakan bahwa jika berpakaian seperti orang luar dan juga menggunakan bahasa asing akan dikenakan harga yang berlipat. Apa tanggapan dan juga jawaban akak nih? Jom kita dengar saja videonya berikut ini. Pergi Batam style macam tu, tambah bahasa macam orang luar. Siap-siap lah kena ketuk pasal harga. Sorry, just bagi tahu je. Thank you sis sudi bagi tahu. Ya, memang tak dinafikan di sesetengah tempat di Indonesia, ya, sesetengah peniaga dia akan ambil kesempatan atas calon customernya yang dia tengok penampilannya macam orang yang ada-ada gitu ya, macam yang orang yang banyak duit gitu ya. Dan bila dia tengok dia bukan orang tempatan, macam orang luar gitu, dia mesti akan ambil kesempatan. Tapi sesetengah tempat ya, yang tadinya harganya RM5,000 jadi RM50,000. Ya, memang tak dinafikan gitu ya. Tapi sis minta maaf, komen ini sesuai untuk orang-orang kat luar sana lah. Ya, tapi untuk saya mungkin tidak. Sebab pada saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ketika saya berada di Malaysia, saya akan menggunakan bahasa Malaysia. Tapi ketika saya berada di Indonesia, saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Okey, apatah lagi di Batam. Ya, video saya itu kan saya pergi Batam je. Saya sebelum datang ke Malaysia ni, saya dah 2 tahun lebih dah kerja di Batam. Daripada ujung Batam ke ujung Batam tu, saya dah tahu dah sayang. Gitu. Jadi kalau orang nak menipu saya pun insya-Allah tak boleh. Ya, saya dah tahu dah cara hidup di Batam tu macam mana. Dan bila saya sampai di Batam, of course saya tak menggunakan bahasa Malaysia. Saya akan menggunakan bahasa Medan walaupun saya berada di Batam, ya. Gitu. Dan begitu juga kalau saya balik ke kampung halaman saya, Medan gitu ya. Tapi tak dinafikan, ada satu pengalaman ketika saya pergi ke pasar pajak Horas. Ya. Medan ya. Saya beli satu baju, saya nak beli baju gitu ya. Tapi sebelum saya bercakap dengan peniaganya, saya dah bercakap dulu dengan anak saya gitu. Masa itu anak saya nak lari dari, bukan lari dari, dia agak menjauh daripada saya. Jadi saya marah anak saya cakap, boleh dekat-dekat sini tak? Saya cakap macam tu. Jangan jauh-jauh, kat sini bahaya gitu. Jadi bahasa Melayu saya terkeluar gitu. Jadi peniaga tu dengar saya menggunakan bahasa Malaysia lah, bahasa Melayu gitu. Jadi ketika saya tawar, saya tanya, ini bajunya berapa gitu. Saya guna bahasa Indonesia. Ini berapa kak? Ini berapa nantulang? Gitu. Kan? Tapi sebab dia tahu saya orang ini bukan tinggal di situ gitu, orang luar, tinggal di Malaysia gitu. Jadi dia pun kata, oh itu harganya RM100,000. RM100,000 kok mahal kali? Gak bisa RM50,000. Saya terus tawar harganya setengah. Gak bisa rupanya RM50,000. Tak boleh deh, ini mahal gitu lah kan. Okay, lepas tu cara saya tahu, kalau belanja dekat pajak Horas tu tinggalkan aja. Kalau dia tak kasih harga yang macam mana kita nak, tinggalkan aja. Kita pura-pura pergi, nanti peniaga tu dia akan panggil lagi. Ya udahlah deh, ambil aja lah gitu. Nampak tak? Jadi saya tahu cara hidup di sana, ya.
Saya ini pakai baju murah pun memang akan nampak macam Cerita Kak nih mengingatkan saya semasa masih bekerja dekat Malaysia ni lah, atau bergelar sebagai tenaga kerja Indonesia. Jadi kilang kita orang tuh kalau hari raya Aidilfitri akan buat jamuan rumah terbuka sempena hari raya Aidilfitri. Jadi tiap tahun tuh ya setiap shift akan buat baju yang color sama macam tuh kan, desain sama macam tuh. So pada tahun tuh kita orang menggunakan baju warna orange pemirsa. Jadi super budget kita orang akan beli bakal, so kita orang akan kumpul duit lah. Tapi bagian bawah atau roknya tuh kita orang akan cari sendiri pemirsa. So kami 5 orang gadis-gadis single pada masa itu ya. Berjalanlah ke Masjid Jami area-area sana untuk mencari bakal untuk dijahit ya bagian rok. Jadi kita orang pergi satu kedai ya. Di sana memang banyak sekali bakal-bakal yang dijual. Jadi pada masa tahun tuh kita orang kan menggunakan atau motifnya warna orange. So saya berpikirlah kalau orange tuh identik dengan warna coklat tuh memang ngam. Jadi ada satu bakal tuh saya tengok memang cantik ya pemirsa. Kebetulan kami 5 orang ya. Seorang itu adalah orang Malaysia, kawan kita orang berasal dari Perak ya, yang lainnya tuh memang orang Medan kami pemirsa. Jadi masa peniaga tuh mengatakan bakal tuh 1 meter tuh adalah 80 ringgit Malaysia. Wah, memang cukup mahal saya pikir, tetapi memang kainnya bagus ya. Dan ternyata ya saya cobalah untuk tawar menawar, tetapi tak kena pemirsa ya. Sebab saya dengar dia adalah orang Indonesia. Sebab kita boleh dengarkan logat-logat orang Indonesia tuh, walau dilempar kemana aja orang Indonesia ini tetap aja bahasa Indonesia itu tuh mendok sangat di dalam percakapannya ya. Jadi saya cobalah membawa style dari Medan sana, tawar menawar tapi tak bagi ya. Saya tawar 50 ringgit Malaysia pemirsa, dia buka harga 80 ringgit. Dan dia tetap berkeras tak bagi ya. Jadi saya buat macam Kak Nur Aini ini buat kan. Saya tinggal je kedai itu. Las-las peniaga tuh panggil saya. Okey lah, ambil lah 50 ringgit Malaysia macam tuh. So kawan saya yang berasal dari Perak tuh terperanjat pemirsa. Kenapa boleh macam tuh? So kita orang ajar lah. Kalau dekat Medan sudah hal yang biasa macam tuh ya. Tawar kalau dia tak bagi kita tinggal aja. Memang dia orang akan panggil kalau memang harga tuh dah dapat keuntungan bagi dia orang. Jadi seperti yang Akak Nuraini ni kata ya, tak semua tempat di Indonesia tuh macam tuh. Jadi saya cerita masa saya di kampung tuh hari pagi-pagi saya pergilah dengan mami saya ke pasar pagi untuk beli daging sapi atau daging lembu segar, dan 1 kg-nya itu berharga 110.000 rupiah ya. Jadi saya ambil 5 kg ya, tanpa saya tawar ternyata peniaganya itu memberikan harga diskon dan dia bagi daging bagian hati pemirsa ya, katanya bonus sebab pagi-pagi dah buka rezeki untuk dia macam itu pemirsa. Dan kalau saya pergi tuh hari beli seperti sayur ataupun cili macam tuh ya, dia orang akan timbang ya, dan memang harga dan juga timbangannya itu kita akan tengok sendiri. Dan kebiasaannya ya peniaga di kampung saya ya, saya tak tahu provinsi yang lain. Di kampung saya itu dia orang akan ambil sikit lagi, dia akan tambah lagi macam tu. Jadi kepada pemirsa di luar sana yang ingin datang ke Indonesia ataupun ke Medan macam tu, jangan khawatir, mungkin boleh belajar dari pengalaman kami, dan juga kami sarankan untuk tidak malu-malu menawar harga dekat sana. Karena itu berlaku. Ya mungkin di Malaysia jarang sekali ya terjadi situasi tawar-menawar antara pembeli dan peniaga. Tetapi kalau di Indonesia masih berlaku tuh pemirsa. Misalkan seperti yang Akak nih katakan tadi, dia dibagi harga 100.000 rupiah ya, dia tawar 50.000. Alhasil jadi. Nah, saya cerita lagi nih pemirsa, masa saya pergi ke kedai makan ya, saya bawa husband, anak saya dan juga adik saya menggunakan bahasa Malaysia pemirsa ya. Dan ternyata peniaga di kedai itu sangat happy sebab ya mungkin di Medan itu karena ada juga
orang-orang atau suku Melayu, so mereka rasa tidak pelik karena mendengarkan orang lain itu menggunakan bahasa Melayu, atau ya kita boleh samakan lah bahasa Malaysia ya, Melayu sini dengan Melayu di Medan sana hampir sama. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Melayu di Medan lah ya, saya cerita Medan ya, saya tak tahu tempat lain, itu hal yang biasa dan tidak ada peningkatan harga. Jadi masa saya beli buah lah ya pemirsa, saya beli rambutan yang tadinya satu ikat itu dia bagi harga 20.000, tetapi setelah saya bahasa Melayu, bahasa Malaysia, dia bagi 18.000 rupiah satu ikat pemirsa. Ternyata kalau di Medan ya, di area kampung saya itu kalau menggunakan bahasa Malaysia itu udah hal yang biasa, sebab orang-orang di kampung saya itu banyak dan ramai sekali yang merantau ke Malaysia. Jadi saran nih kepada pemirsa yang nak datang ke Indonesia, jangan perlu takut ya. Biasakan untuk tawar menawar di sana, sebab peniaga di sana memang boleh memberikan harga diskon kepada kita ya. Jadi kita harus tahu nih harga di sini seperti apa, harga di sana seperti apa. Memang tak sama lah, macam di Malaysia kan harga terkawal ya kan. Kalau di sana masih boleh tuh ya situasi tawar menawar, harga banting-bantingan sampai jadi begitu pemirsa. Kalau rasa pemirsa suka dengan barang itu tapi tak dapat harga, tinggalkan saja, cari lagi yang tempat yang lain ya kan. Tapi biasanya peniaga akan tarik balik kita untuk jadi beli, dan harga yang kita bagi itu biasanya dia orang akan deal pemirsa. Oke, jadi begitu saja informasi yang boleh saya bagi kepada pemirsa ya. Pengalaman semasa saya ke Medan ini sebenarnya banyak sekali yang saya nak ceritakan kepada pemirsa nih. Apakah pemirsa nak dengarkan pengalaman saya semasa 7 hari di Indonesia atau di Medan ya tepatnya ya? Oke, boleh komen di section komentar. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye-bye.